Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sangat senang sekali saya bisa berjumpa dengan saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada. Dengan kita dipersatukan bersama-sama mendengarkan renungan pada hari ini. Saya mau menyapa dulu untuk saudara-saudara sekalian, apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat. Kendati pun kurang sehat, kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi kita menjalani kehidupan kita pada hari ini. Baiklah, kita mau mendengarkan firman Tuhan, namun diawali mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku, sebagai nats renungan kita pada hari ini Senin tanggal 27 Mei 2024 dari 1 Timotius 3 ayat 16 demikian bunyinya. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Demikian bunyinya. Judul renungan ini adalah ibadah di dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya yang setia beribadah, kita harus mengetahui dan akui bahwa ada hal yang sangat penting yang menjadi rahasia agung dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan, yaitu kehadiran dari diri Yesus Kristus itu sendiri. Rahasia agung ini tidak dapat diperdebatkan, saudaraku. Rahasia agung ibadah ini tidak hanya tentang kepastian akan kehadiran dari Tuhan Yesus itu dalam Matius 18 ayat 19 sampai 20. Tetapi mencakup juga kepastian kehadiran karya atau pekerjaan Tuhan itu, yakni dari Kisah 1 ayat 14 dan seterusnya. Artinya saat kita beribadah, yang kita alami bukan sekedar kehadiran pribadi diri Yesus Kristus, tetapi juga karya-karyanya yang ajaib melalui pekerjaan Roh Kudus. Jadi ada karya Allah yang dinyatakan di tengah-tengah orang percaya yang berkumpul, bersekutu dengan sehati untuk berdoa. Roh Kudus hadir untuk mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa dalam ibadah umatnya, terjadi secara langsung, pribadi lepas pribadi, saudaraku. Oleh sebab itu, marilah kita sungguh-sungguh sepenuh hati dalam beribadah kita dimanapun kita berada. Kehadiran Yesus dan karya-karyanya melalui Roh Kudus harus menjadi prioritas dalam ibadah kita. Bukan hal-hal lain yang seperti berkat dan popularitas. Tetapi di dalam kitab 1 Timotius 6 ayat 4 sampai 5 dikatakan memberi peringatan bahwa ada orang-orang yang mengira ibadah itu sebagai suatu sumber keuntungan jasmani. Saudaraku, biarlah kita tetap menjadi berbeda dengan orang-orang duniawi. Karena di dalam ibadah kita selalu mengalami kehadiran Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan. Melalui ibadah kita dapat kita merasakan persekutuan yang hangat, yang damai, sejahtera, yang timbul di dalam hati kita masing-masing. Di dalam pikiran kita masing-masing. Marilah kita jadikan ibadah kita itu benar-benar merasakan kehadiran Allah melalui rohnya, dan kebenaran akan ibadah kita diberkati Tuhan, bukan untuk mencari keuntungan. Bapak Ibu saudara-saudaraku, kalau melihat dari kehadiran jemaat di tengah-tengah gereja dibandingkan dengan jumlah yang sebenarnya, bahwa masih jauh dari yang diharapkan. Oleh karena itu, marilah kita berikan hati kita, hidup kita bersekutu dengan Tuhan, semakin rindu untuk berjumpa dengan Tuhan di dalam persekutuan, dalam ibadah yang hangat di rumahnya yang Maha Kudus itu. Baiklah, jangan lagi berat hati kita untuk datang menyembah Dia, merasakan perjumpaan kita dengan Tuhan, dan sukacita yang luar biasa dapat kita rasakan sepulang dari rumah Tuhan. Kita merasakan Tuhan menghantarkan hidup kita semakin baik dan semakin baik. Oleh karena itu, marilah, datanglah,
bersembah sujud di hadapan Tuhan, beramai-ramai ke rumah Tuhan, karena Tuhan telah menyediakan tempat bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami semua, untuk kami merindukan perjumpaan dengan-Mu di dalam ibadah bersama, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, menyembah Engkau Tuhan, di mana Engkau telah berkarya untuk keselamatan hidup kami. Tuhan, ajar kami untuk mengenal siapakah Engkau yang telah berbuat luar biasa dalam kehidupan kami. Bapa di surga, ampuni dosa kami. Kalau selama ini kami lalai Tuhan, jauh daripada persekutuan kami dengan Engkau. Kami rindu Tuhan untuk selanjutnya semakin kami dengar-dengaran akan firman-Mu sebagai pedoman hidup kami. Berkatilah kami Tuhan ketika kami mendengarkan firman-Mu ini, agar kami semakin bersukacita menjalani kehidupan kami. Seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini, kiranya Engkau jamah kami Tuhan, agar kami melakukannya itu sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini. Dengan segala macam pergumulan hidup mereka Tuhan, kiranya Engkau hampiri mereka, biar mereka merasakan Tuhan kekuatan baru, semangat baru yang datangnya daripada-Mu. Kami sadar Tuhan kami orang berdosa, ampuni dosa kami, agar kami layak Tuhan meminta pada-Mu. Terimalah doa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah renungan yang bisa saya sampaikan. Kiranya itu bisa bermanfaat bagi kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Dayama.